Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, pada kesempatan kali ini, kegiatan aksi nyata yang akan kami laksanakan dalam pendidikan calon guru penggerak adalah mensosialisasikan modul-modul yang telah kami pelajari selama kami mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak kepada Bapak dan Ibu guru rekan sejawat kami. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawanah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menyempatkan hadir mendengarkan kami dan sharing bersama mengenai sosialisasi modul calon guru penggerak. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya selama 2 bulan kemarin, 2 bulan lebih ya, kami mengikuti pendidikan calon penggerak itu baru mempelajari cuman modul 1. Modul 1 ini terdiri dari beberapa submodul. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kami sosialisasikan itu adalah modul yang pertama 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan 1.4 tentang budaya positif. Ini modul yang pertama yang kita pelajari yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita mulai, kita bisa melihat pendidikan masa lalu ya. Pendidikan kita Indonesia zaman dulu itu seperti apa? Akan menjelaskan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pendidikan zaman dulu. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Tahun 1854. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, Sekolah setuju. menulis, Anak-anak zaman dulu ya gitu. Sekarang sudah meninggal bahkan mungkin mereka. orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas.
Apakah kita sudah merdeka? Ini sebagai pengantar saja, supaya kita bisa melihat bagaimana kondisi pendidikan kita zaman dulu, semangat-semangat orang waktu itu, ya, pendahulu-pendahulu kita ketika berusaha untuk memerdekakan pendidikan. Baik, yang akan kami sampaikan yang pertama adalah mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang perlu kita catat. Yang kedua, tentang filosofi petani, bahwasanya seorang pendidik tidak punya wewenang memberikan kepandaian, ya bahasa kita pada siswa. Bagaimana petani? Petani itu tidak punya wewenang untuk menghidupkan tanaman, tetapi mereka hanya punya cara, strategi bagaimana bisa menjadikan tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dengan menjaga dari hama, misalkan memupuk tanahnya. Selanjutnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Walaupun teknologi semakin canggih, tetapi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan itu jangan sampai dilupakan. Selanjutnya tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan keluarga itu menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Sebutkan juga alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Dulu mungkin kita punya persepsi anak itu lahir seperti kertas kosong nih, sehingga dari saya nulis-nulis gitu ya. Tapi tidak, bahwasanya anak itu lahir itu bukan hanya seperti kertas kosong saja yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tetapi anak lahir itu dengan kekuatan kodratnya. Jadi yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis yang samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Maka kita upayakan perubahan dalam diri kita dengan yang pertama memfokuskan tenaga, pikiran untuk menuntun murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Kadang kan kita itu lebih lebih terbebani dengan masalah administratif sehingga kita lupa jam pembelajaran, sehingga banyak ditinggalkan karena kita sibuk masalah administratif. Maka sebenarnya kita menjadi di sini kita menjadi seorang guru ini adalah tujuannya adalah fokusnya adalah murid. Kemudian memahami bahwa tujuan pendidikan itu adalah murid. Tujuan pendidikan kita apa? Semua untuk kebaikan murid, semua untuk kebaikan murid, bukan untuk siapa-siapa. Kemudian kita juga memahami bahwa kita ibarat petani, tugas kita hanya menjaga dan merawat tanaman, bukan menumbuhkannya. Ya. Itulah pendidikan yang berpihak pada murid. Ini modul pertama yang harusnya nantinya ketika kita ingin mengaplikasikan dan berhasil menerapkan hal ini, kita ingat pesannya Ki Hajar Dewantara yang menjadi semboyan pendidikan kita, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wurihandayani. Kita terapkan dalam diri kita ketika mendidik anak, menjadi teladan bagi mereka. Ing madya mangun karsa, di tengah kita bisa memberikan arahan, motivasi kepada mereka, di belakang tut wurihandayani kita bisa memberikan dorongan kepada mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang tadi mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian modul yang kedua,
modul yang kami sampaikan yaitu mengenai budaya positif. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini tugas sekolah, tugas kita untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman. Kemudian dalam membangun budaya positif, kita perlu merubah paradigma dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Apa itu? Ya, coba kita perhatikan di tabel ini. Yang sebelah kiri adalah stimulus respon tentang dunia, yang sebelah kanan adalah tentang teori kontrol tentang dunia. Ya. Kalau teori stimulus respon ini menganggap bahwasanya kebutuhan manusia itu sama. Tapi kalau teori kontrol itu adalah realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang itu merasa apa yang akan kita sampaikan itu baik, kadang ya. Itu kita ingin merubah seorang sesuai dengan pemikiran kita kadang ya. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Anak mungkin melakukan seperti itu, dia punya tujuan apa, itu kita pahami secara luas ya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kadang kita berperilaku itu kadang itu memiliki tujuan ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nek diseneni kepala sekolah ini. Nek aku teko tepat waktu, udah diseneni kepala sekolah. Kemudian yang kedua, orang berperilaku itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Aku untuk apa? Nek aku lakukan iki. Ya. Kira-kira kita masuk nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kira-kira mana? Kira-kira dalam posisi mana kita ketika berperilaku atau melakukan suatu aktivitas? Dalam posisi yang pertama, ben ora dihukum, kedua ben untuk imbalan, untuk reward, atau ketiga karena kita yakini bahwa itu baik, hal yang baik dan harus kita lakukan. Selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif ini diperlukan pengetahuan tentang kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya manusia itu ketika berperilaku itu sebenarnya itu membutuhkan atau ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan akan penguasaan, ingin populer, ingin diakui, nah, kemudian kebutuhan kesenangan, ya cuma kesenangan belaka, ya. Kemudian kebutuhan kebebasan, ingin bebas. Ini kebutuhan dasar manusia. Maka biasanya seorang guru itu dalam mengontrol siswa itu ada beberapa posisi kontrol yang kita terapkan. Yang pertama, penghukum. Tipe guru penghukum. Nah, pembuat orang bersalah. Tipe sebagai teman, monitor atau pemantau, kemudian tipe manajer. Kita di posisi yang mana? Maka kita arahkan nanti diri kita ketika kita mengontrol anak, ya, diupayakan untuk bisa menjadi manajer, jangan hanya sekedar sebagai penghukum. Kemudian tentang keyakinan kelas, Ibu. Yang penting, keyakinan. Kalau bahasa kita selama ini kan pakai istilah aturan kelas. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini agar apa? Ini nanti muncul motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Ini kemarin coba kami aplikasikan ya, proses pembuatan keyakinan kelas. Di kelas kami sudah mengaplikasikan juga. Jadi pertemuan pertama kita coba membuat aturan-aturan ya, bukan aturan tapi namanya keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Pertama, guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang mereka boleh mengusulkan peraturan, boleh misalkan keyakinan yang mereka yakini. Kemudian kita, guru dan siswa, menyederhanakan bahasa keyakinan kelas yang diusulkan siswa. Maka kami sederhanakan. Di sini ada saling menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena apa? Siswa ada yang mengusulkan, Pak,
jangan dilarang buang sampah di kelas. Maka saya masukkan sini, saling menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini secara umum, ada yang tidak boleh mencoret-coret tembok Pak, di tulisan itu, jangan tulisan ya. Nah, itu ada yang ini jangan sampai ada yang dibully gitu ya. Maka kita masukkan dalam kategori saling menghormati dan menghargai. Akhirnya kita sepakati ada keempat keyakinan kelas, yaitu saling menjaga kebersihan dan kesehatan, kemudian saling menghormati dan menghargai, saling menjaga keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir menjunjung tinggi kejujuran. Ini yang sudah kami lakukan. Nah, keyakinan kelas itu ketika ada pelanggaran mesti ada konsekuensinya. Kalau aturan dilanggar itu kan dihukum. Kalau keyakinan kelas ketika dilanggar ada konsekuensinya. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini harapannya. Bocah salah, tetapi kita tidak menghakimi kesalahannya, tetapi menciptakan kondisi untuk dia bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini namanya segitiga restitusi. Bentuknya seperti ini. Pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang bersalah, ojo langsung dihukumi, jangan langsung dihukumi kamu salah, kamu gini, tidak. Tapi stabilkan identitas mereka. Kita kuatkan mereka. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Contohnya ya, contoh kalimatnya, seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini untuk menstabilkan identitas mereka, agar mereka bisa lebih kuat nantinya. Kemudian langkah kedua, itu validasi tindakan yang salah. Nah, validasinya gini, kamu tentunya punya alasan, kita tanya alasannya, kenapa kamu lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati apa, konsekuensinya bagaimana. Ini adalah ketiga restitusi. Modul 1.3 itu sebenarnya yang menarik tentang untuk kita pelajari bagaimana sebagai seorang guru itu bisa menciptakan bisa melihat sisi positifnya seorang anak ya. Kalau misalkan kepala sekolah, kita sebagai kepala sekolah misalkan, kita bisa mencari atau menggali sisi positif, memandang sisi positifnya tenaga yang kita miliki. Kita ambil itu untuk kekuatan organisasi. Ini yang dipelajari di modul 1.3 yang sebenarnya sangat baik. Nah, orang sah digagas negatif. Nek EDW melihat sisi negatifnya, maka energi kita akan terbuang sia-sia. Maka kita blow up sisi positif mereka sebagai penguat organisasi. Ini punya sisi positif apa? Pak Yusa punya positif apa? Pak Dinda punya positif apa? Dan ini sebagai di blow up terus agar organisasi itu semakin kuat. Nek EDW mikir ini kelemahan ini mulai orang rampung, akan malah energi kita akan terbuang. Itu di modul 1.3. Tapi cukup ini dulu yang kami sampaikan. Kan barangkali monggo kami persilahkan. Segitiga restitusi ya, begini Bu, jadi kita ingin mengontrol anak ya dengan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika kita mendapati siswa melakukan kesalahan, tekanannya terlambat misalkan ya, nah, misalkan dia datang ya, sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan keyakinan tadi yang sepakati apa gitu ya. Nah, misalkan dia datang terlambat atau di kelas bikin gaduh rame gitu ya. Nah, itu aja yang ini. Maka kita panggil anaknya. Langkah pertama kita stabilkan identitasnya, yaitu dengan menyampaikan salah satu contoh kalimatnya nih. Salah kalimatnya bisa banyak. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi kita tentunya harus bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Kita menguatkan anak dengan seperti itu. Orang kok terus diceluk, metuang ini, kental atau dipukul atau diseneni, ini, itu malah membuat mereka sakit hati. Ketika mereka buat onar, dipanggil tidak diunani tapi taruh di ruang BP misalkan, kemudian diberikan penguatan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, langkah kita adalah validasi tindakan yang salah. Tanya alasannya, kamu kok seperti itu kenapa? Barangkali ketika kita paham tadi tentang teori kebutuhan tadi ya, oh Bu, saya buat onar karena
seperti ini. Lihat, kita analisis kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Ingin memberikan pengaruh kepada orang lain, menunjukkan kekuatan kepada temannya. Sehingga kita bisa menempatkan, oh karpe ini bahasanya. Nah, setelah itu kita kan sudah buat kesepakatan di awal keyakinan kelas. Maka kita kembalikan ke keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi nek berbuat ornar itu konsekuensinya apa. Nah, nanti siswa akan menjawab sendiri. Itu muncul dari diri siswa idealnya ya. Tapi juga harus kita dorong seperti itu. Terus kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada kesalahan atau dari siswa itu tidak boleh mendorongkan mental ya. Ya. Untuk menciptakan budaya positif kita tidak boleh downke mentalnya, tidak boleh wis langsung justifikasi wis salah, wis isin, jangan kita downke. Seperti itu. Nah, naik punishment dan reward. Kalau punishment dan reward itu kecenderungannya, ini kan keyakinan kelas. Aturan itu adalah punishment. Kalau dia melanggar aturan harus dikasih punishment. Nah, ternyata punishment dan reward itu kemarin juga dipelajari, itu akan menimbulkan efek yang jangka pendek. Misalkan dia kalau melakukan seperti itu dihukum, misalnya yang gaya hukum, misalkan saya. Misalkan ya, tetapi ketika pelajaran saya mereka diam, tapi nek diulang guru yang lain mereka akan, karena itu tidak muncul dari dalam dirinya, karena dia hanya takut akan dihukum. Itu kelemahan punishment. Ribet juga sama, ketika saya masuk kelas misalkan sing bisa jawab soal yaitu 20.000 misalkan, pas pelajaran saya saja mereka akan semangat untuk menjawab pertanyaan, tapi kalau guru yang lainnya yang tidak pernah memberikan ribet, mereka akan malas cara maju ya orang itu apa-apa kan gitu. Itu kelemahan punishment, ribet, hukuman, penghargaan, itu kelemahannya di situ. Itu hanya ada efek jangka pendek saja. Tidak sampai jangka. Kalau kita munculkan dari dalam diri siswa, mereka meyakini nilai-nilai yang baik ya sesuai dengan tadi sampaikan maka motivasi yang mereka yakini, yang kebaikan itu nek muncul dalam bahasa saya, nek dia ikhlas tenanan ya, walaupun dikasih ribet ataupun punishment tidak akan memberikan pengaruh ya. Ya, betul sekali. Jadi idealnya ketika kita sebagai guru ingin memulai kegiatan pembelajaran, kita buat keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif tadi. Untuk menciptakan budaya positif, kita buat keyakinan kelas, kita sepakati bersama sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Yeah? Itu sudah belum ya. Ada 5 guru nanti yang masuk. Nah, kita ini kan komponen tadi kan beda-beda. Yeah. Itu berarti boleh? Boleh. Keyakinan kelas antara satu guru dengan guru yang lain, kesepakatannya bisa jadi berbeda, bisa jadi sama, sesuai dengan kesepakatan kita dengan siswa. Ya, boleh dari wali kelas. Ya. Silakan. Nanti teknisnya bisa dilakukan wali kelas waktu pertemuan pertama. Gurunya menyesuaikan wali kelasnya. Nah, lebih baiknya pas pelajaran masing-masing, Pak. Jadi kita punya aturan sendiri. Kan ketika kita waktu awal masuk, kita jelaskan tentang materi yang mau dia pelajari, ya. Nah, sebelumnya kita buat keyakinan, kesepakatan dengan siswa, kontrak lah istilahnya ya, dengan siswa. Nah, itu di situ lah kita buat aturan-aturan. Mau nek ora melu ulangan piye dan seterusnya, itu ada konsekuensi-konsekuensi. Misalnya di awal, misalnya kita ya. Terus ini pas masuk semester genap ini apa? Ya, boleh. Ya silakan, nanti fleksibel. Tiap semester bisa, barangkali kalau keyakinannya berbeda, mau dirubah, ada dievaluasi dari yang pertama kok ada masalah, ada keyakinan yang harus kita sepakati lagi dengan anak, silakan nanti bisa di review ulang di Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf ketika banyak kekurangan, kekhilafan ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.